Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Warakat. Sudah sampai di halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi sebelumnya pembahasan dalam bab-bab usul fiqh yaitu tentang kalam, tentang amar, tentang nahi dan seterusnya, mujmal, mubayyan, zahir, muawal dan seterusnya. Di materi sebelumnya yaitu kalam itu sekurang-kurang lafaz untuk membentuk satu kalam ada kala dua isim zaidun qaimun, atau satu isim satu fiil qama zaidun, atau satu huruf satu isim nida ya zaidu, atau satu huruf satu fiil maqama tanpa menghitung dhamir dalam koma dan seterusnya. Sekarang wal kalamu yang kasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin. Ya. Kemudian bermula kalam itu terbagi ia kepada kalam amar dan kalam nahi. Ini ditinjau dari artinya, ditinjau dari maknanya atau madlulnya. Nah, kalam terbagi kepada amar, kalam yang menunjukkan kepada perintah. Wa nahyin dan kalam yang menunjukkan kepada larangan. Contoh nahu, contohnya kum, berdirilah olehmu. Jadi kum ini dianggap satu kalam, terdiri dari fi'il satu, isim satu, yaitu dhamir dalam. Menurut jumhur, dhamir dalam dianggap. Jadi kum karena maknanya kita menyuruh orang untuk berdiri, ini menunjukkan kepada amar. Wala taq'ud, dan janganlah engkau duduk. Jadi la taq'ud itu menunjukkan kepada nahi. Kemudian wa khabarin, dan kalam itu terbagi ia kepada khobar. Arti khobar hanya berita, tidak menunjukkan kepada perintah, tidak menunjukkan kepada larangan, tapi dia menunjukkan kepada satu berita, satu khobar. Nahu contohnya ja'a zaidun, telah datanglah oleh si Zaid. Jadi ini hanya berita tentang kedatangan si Zaid. Ini satu kalam, ada fi'il, ada isim. Cuma artinya tentang khobar, berita tentang kedatangan si Zaid. Wa istikhbarin, semuanya kita ataf kepada ila amrin. Dan terbagi ianya kalam kepada istikhbar. Kalau istikhbar itu mencari tahu berita, mencari tahu khobar. Nah, atau istifham bahasanya, wahwal istifhamu, dianya istikhbar itu istifham. Istifham itu berarti mencari paham, bertanya, ya, bertanya, pengen tahu. Nah, contohnya nahu hal qama zaidun, apakah telah berdirilah oleh si Zaid? Kita pengen tahu si Zaid berdiri apa enggak. Jadi kalau ditanya dengan hal huruf istifham dan hamzah istifham, itu jawabannya ya atau tidak. Hal qama zaidun, apakah telah berdirilah oleh si Zaid? Jadi hal qama zaidun ini satu kalam, cuma artinya yaitu mencari informasi, namanya istifham. Fayuqalu, maka dikatakan orang sebagai jawaban hal qama zaidun yaitu na'am atau la, ya atau tidak. Wa yanqasimu aidan ila tamannin, dan terbagi ianya kalam pula kepada tamanni. Tamanni artinya mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sesuatu yang susah terjadinya. Contohnya di sini misalkan nahu laita syababa ya'udu yauman, mudah-mudahan muda itu kembali ianya muda pada suatu hari. Ini diucapkan oleh seorang yang sudah tua. Dia mengharapkan muda akan kembali, itu namanya tamanni, harapan yang nggak mungkin terjadi. Laita syababa ya'udu yauman, mudah-mudahan muda itu kembali ya pada suatu hari. Wa aradin, dan terbagi ianya kalam pula kepada aradin. Arad artinya sindiran. Nah, ta'arud sindiran atau mengajak orang lain secara halus, itu namanya arad. Contohnya nahu ala tanzilu indana, tidakkah engkau, ini bukan bertanya walaupun kita mengartikannya kayak bertanya, ala tanzilu indana, kenapa anda tidak
turun di tempat kami. Maksudnya kenapa Anda tidak tinggal di sisi kami barang sehari atau 2 hari. Ini adalah huruf istiftah atau huruf ta'arid namanya. Jadi huruf semacam menyindir atau mengajak dengan secara halus. Wa kasamen, dan terbagi ianya kalam pula kepada kasam, kepada sumpah. Kalau sumpah pasti ada jawabnya. Nahu contohnya wallahi la af'alanna kadza. Demi Allah la af'alanna, sungguh benar-benar aku akan berbuat kada wa kada, demikian dan demikian. Jadi di sini nggak disebut ada tamanni doang, laita, nggak ada taraji laita. Mestinya la'alla satu lagi, yaitu kalam taraji. Jadi kesimpulan sementara, kalam ditinjau dari maknanya itu ada yang kalam menunjukkan kepada perintah amar, menunjukkan kepada larangan nahi, menunjukkan kepada khabar berita, menunjukkan kepada pertanyaan istifham, dan menunjukkan kepada tamani, dan menunjukkan kepada taraji, dan menunjukkan kepada sindiran dan kasam. Jadi kenapa ini dibahas dalam kitab usul fiqh? Karena tujuannya nanti ketika kita membaca dalil-dalil baik ayat Quran atau hadis Nabi, ini kalam tidak lepas dari salah satu yang ini. Ada kala perintah, larangan, ada kala istifham, ada kala sindiran, ini ada kala sumpah, tamani, taraji, dan seterusnya. Karena tujuan mempelajari usul fiqh tadi kan mempelajari kaedah umum, di mana dengan kaedah itu kita bisa memahami hukum dengan jalan istinbat. Coba kita lihat wal kalamu di sini. Tadi kalam terbagi kepada amar, nahi, dan seterusnya. Fi jam'il jawami' wa syarhihi. Kalau dalam kitab Jam'ul Jawami' dan syarihnya, pembagiannya ringkas. Al-kalamu yang kasimu ila talabin. Al-kalamu yang kasimu ila talabin wa khabarin wa insya'in. Di sana tertulis kalam itu terbagi 3. Ada yang pertama talab. Meminta atau perintah. Talab itu perintah. Baik perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan. Jadi dalam talab ini masuk 2. Amar atau nahi. Kalau amar perintah untuk melakukan. Kalau nahi berarti perintah untuk jangan melakukan, yaitu talab. Kemudian ada juga kalam dibagi kepada khobar, ya berita sama. Kemudian insya. Insya ini langsung terjadi, bukan berita. Kita lihat contohnya. Fal awalu ka'idrib wala ta'si. Yang pertama yaitu kalam talab. Bermula yang pertama yaitu kalam talab seperti idrib fi'il amar, pukullah. La ta'si, janganlah engkau maksiat. Jadi dalam talab itu masuk fi'il amar, amar masuk nahi. Yang kedua, bermula yang kedua yaitu khabar, itu nahu zaidun qaimun, si Zaid itu yang berdiri, berita doang. Yang ketiga, banyak masuk yang ketiga. Insya wasalisu, dan bermula yang ketiga yaitu insya, seperti antil talikun, engkau tertalak, itu kan kontan langsung jatuh talaknya, insya. Antahurun, engkau itu merdeka, lafal insya. Laitali, sama. Laitali malan, la'ali, laitali malan, mudah-mudahan aku itu memiliki harta. Ini namanya tamani. La'ali azurun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan aku akan mengunjungi Nabi. Jadi dalam kitab Jam'ul Jawami' la'alla juga masuk, tapi di sini terlewat. Nah, jadi nggak apa-apa, saling melengkapi. Apa arti tamani tadi? Di sini ada arti tamani. Tamani yaitu talabu ma la tam'a fihi. Huwa talabu ma la tam'a fihi. Dianya tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak ada harapan padanya. Sesuatu yang tidak ada harap, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Au ma fihi usrun, atau mencari, mengharapkan sesuatu yang sabit padanya, sesuatu itu sukar. Jadi tamani bisa 2 artinya, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sesuatu mungkin terjadi tapi rada sukar. Mana contohnya? Fal awwalu nahu laitasyababa. Yang pertama yang enggak mungkin terjadi, laitasyababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan muda itu kembali ia muda pada suatu hari. Wasani, contoh yang kedua, qaulu munqati'ir raja, itu perkataan seorang yang putus harapannya. Laitali malan fa'hujja minhu, mudah-mudahan bagiku itu ada harta, fa'hujja, maka akan pergi haji darinya harta.
Ini diucapkan oleh seseorang yang tidak ada kerjaan, tidak ada uangnya, tapi masih hidup. Ada kemungkinan kalau dia usaha bisa mendapatkannya walaupun susah. Tetap namanya tamanni. Jadi sesuatu yang pasti nggak boleh dikatakan pakai laita. Laita syamsa tatlu'u. Mudah-mudahan matahari itu akan keluar. Ya, nggak mungkin. Matahari memang pasti keluar dan pasti terbenam. Jadi nggak boleh pakai laita. Itu sementara dulu, berarti kalam terbagi ada kalam amar, kalam nahi, kalam khobar, kalam istifham, istighbar, kalam kasam, kalam tamani, dan kalam taraji, kalam arad. Nah, itu ditinjau dari makna. Kemudian wa min wajihin akhar, dan dari sisi yang lain, wa min wajihin akhar, dari sisi yang lain, yang kasimu ila hakikatin wa majadin, terbagi ianya kalam kepada kalam hakikat dan kalam majad. Nah, ini ditinjau dari sisi yang lain. Arti sisi yang lain sisi penggunaan, bukan sisi arti. Tadi di atas satu lafaz ditinjau dari artinya, ada arti perintah, ada arti larangan, dan seterusnya. Di sini kalam ditinjau dari sisi yang lain. Sisi yang lain maksudnya sisi penggunaannya. Satu lafaz punya makna. Ketika satu lafaz itu, satu kalam itu digunakan kepada maknanya yang asli, itu namanya hakikat nanti. Ketika tidak digunakan ke makna asli, tapi digunakan ke makna yang lain, namanya majaz. Nah, itu ditinjau dari segi penggunaan, isti'mal. Nah, makanya wa min wajihin akhar, dan dari sisi yang lain terbagi ianya kalam kepada kalam hakikat dan kalam majaz. Fal hakikatu ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Maka bermula hakikat itu ma baqiya yang tetap ianya ma fil isti'mali dalam pemakaian, ala maudu'ihi di atas maudu'nya lafaz yang lugawi. Karena pada asal semuanya secara lugat. Maka bermula kalam hakikat itu ma, atau bermula hakikat itu ma yang tetap ianya ma dalam penggunakan ala maudu'ihi di atas maknanya. Jadi maudu'nya itu maknanya. Satu lafaz dibuat, diwadang oleh orang Arab untuk artinya begini. Si Zaid misalkan, namanya apa? Nama satu orang. Ketika disebut Zaid, yang kita pahami yaitu nama seseorang, itu namanya makna maudu'nya, makna asli. Satu lafaz yang digunakan kepada makna aslinya namanya hakikat. Misalkan sholat. Sholat secara lugawi artinya doa. Ketika kita membaca, menyebutkan lafaz sholat, yang kita maksudkan yaitu doa, itu namanya lafaz hakikat. Karena digunakan kepada maknanya yang asli yaitu doa. Nanti ketika doa kita artikan beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu bukan hakikat lagi. Karena itu makna majazinya, makna istilah yang lain. Ini kalau menurut definisi pertama. Hakikat, satu lafaz yang tetap pada, yang digunakan pada makna asli. Waqila, dan dikatakan orang. Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Boleh minal mukhatibah, boleh minal mukhatabah. Dikatakan orang bermula darinya hakikat itu ma, lafaz-lafaz ustu'mila, yang digunakan akan dianya lafaz fima ustuliha alaih, pada makna yang diistilahkan orang di atasnya makna minal mukhatibah, daripada orang-orang yang berbicara. Nah, menurut pendapat Qil, hakikat itu satu lafaz yang digunakan lafaz tersebut pada makna yang diistilahkan orang dalam kalangan para pembicara. Maksudnya begini, misalkan ada istilah fiqh. Sekarang lafaz solat, walaupun arti dasarnya doa, menurut istilah ulama fikih, solat itu beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ketika kita menggunakan lafaz solat untuk arti beberapa perbuatan perkataan yang dimulai dengan takbir tadi,
itu dianggap hakikat juga. Jadi kata kil ini hakikat itu satu lafaz yang digunakan pada makna yang diistilahkan oleh mereka. Ketika ulama fikih menggunakan arti lafaz solat tentang solat yang sudah ma'ruf ada rukuk dan sujud, itulah hakikat juga. Tapi hakikat mereka bukan hakikat ulawi, bukan hakikat lugawi. Nah, jadi menurut kil ini hakikat itu banyak, ada hakikat lugawi, ada hakikat istilah masing-masing. Istilah fiqh, istilah usul, semuanya ada istilah masing-masing. Nah ini wa illam yabqa ala maudhi'ihi, sekalipun tidak tetap ianya lafaz tadi di atas maudhu'nya lafaz yang lugawi. Itu menurut kil. Kil hakikat yaitu satu lafaz ustumila yang digunakan akan dianya lafaz fima pada makna makna yang diistilahkan orang di atasnya makna minal mukhatibah daripada jamaah orang yang berbicara. Wa illam yabqa, sekalipun tidak tersisa ianya lafaz tadi di atas maudhu'nya, di atas maknanya lafaz yang lugawi. Kasolah, seperti lafaz salat, fil hayatil makhsusah, digunakan pada kelakuan-kelakuan khusus. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya salat dalam arti kelakuan khusus itu lam yabqa, tidak tersisa ia ala maudhu'ihi, di atas maknanya lafaz yang lugawi. Apa makna lafaz yang lugawi? Wa huwa du'a bi khair, yaitu doa dengan kebaikan. Jadi menurut kil satu lafaz yang digunakan pada istilah mereka, istilah tertentu, itu dianggap hakikat juga. Hakikat menurut istilah tersebut, sekalipun lafaz tersebut tidak lagi berada pada maknanya yang lugawi, seperti lafaz solat, arti sebenarnya doa. Tapi karena istilah fiqh arti solat perbuatan tertentu yaitu solat, ketika mereka menggunakan lafaz solat kepada arti gerakan sujud, rukuk dan segala macam, itu tetap dianggap hakikat. Nah, tapi hakikat syar'i tentunya. Begitu. Wadabbati lidzatil arba, dan seperti dabbah, kadabbati kita atah kepada salat, wadabbati dan seperti lafaz dabbah, lidzatil arba, bagi hewan yang berkaki empat. Kalhimari, contoh hewan berkaki empat, kalhimari seperti keledai. Fa innahu lam yabqa ala maudhi'ihi, maka bahwa sungguhnya lafaz himar atau lafaz dabbah tadi itu tidak tetap ya di atas maudhu'nya, di atas maknanya lafaz. Wa huwa, dan bermula dianya makna lafaz dabbah itu kullu ma yadubbu 'alal ardi, itu setiap ma yang berjalan ya di atas bumi. Nah, misalkan lafaz dabbah digunakan kepada hewan yang berkaki empat. Nah, itu tetap dianggap hakikat menurut Ki. Tapi hakikat urfi maksudnya. Secara uruf, kalau dibilang dabbah, artinya hewan empat kaki. Padahal makna dabbah yang sebenarnya, ma yadubbu 'alal ardi, setiap hewan yang berjalan di atas bumi, baik empat kaki atau tidak. Nah, jadi menurut Kil itu, hakikat itu banyak, ada hakikat syar'i, ada hakikat lugawi, ada hakikat urfi. Tapi kalau menurut yang pertama tadi definisinya, hakikat yaitu satu lafaz yang digunakan pada maknanya yang asli yang lugawi. Kalau digunakan pada bukan makna asli, itu semuanya majaz. Begitu. Wal majazu ma tujuwiza. Wal majazu ma tujuwiza atau tajawaza juga boleh. Bermula majaz itu ma tajawaza, ma yang melewati ianya ma, atau satu lafaz yang melewati ianya lafaz, ta'adda bihi. Wal majazu ma tajawaza ay ta'adda bihi. Bermula majaz itu satu lafaz ta'adda yang melewati ianya seorang dengannya lafaz an maudhi'ihi, dari maknanya lafaz. Jadi arti majaz satu lafaz yang melampaui ia dari makna aslinya, makna yang ulawi,
yang lugawi. Satu lafaz yang digunakan bukan kepada makna aslinya itu majaz. Berarti majaz, definisi majaz yang seperti ini, hadza alal ma'nal awali lil hakikah. Bermula ini definisi majaz, satu lafaz yang melewati makna aslinya itu sabit di atas makna yang pertama bagi hakikat. Ini definisi majaz sebagai lawan dari hakikat dalam definisi pertama. Karena tadi di atas hakikat itu satu lafaz yang digunakan pada makna asli. Berarti majaznya satu lafaz yang tidak digunakan pada makna asli yang lugawi, itu majaz semua namanya. Wa alasani, dan berdasarkan di atas definisi yang kedua bagi hakikat. Huwa, dianya majaz itu ma ustu'mila, satu lafaz ustu'mila yang digunakan akan dianya lafaz fi ghairi ma ustuliha alaihi minal mukhatibah, pada bukan makna yang diistilahkan orang di atasnya makna minal mukhatibah, daripada jamaah orang-orang yang berbicara. Karena menurut istilah qil di atas tadi, hakikat satu lafaz yang digunakan pada istilah orang tertentu. Berarti majaznya satu lafaz yang tidak digunakan pada istilah mereka. Dalam istilah syara, salat itu artinya gerakan tertentu, rukuk, sujud, takbir, dan salam misalkan. Jadi begitu lafaz salat tadi digunakan pada bukan ma ustu'mila. Digunakan ketika mereka menyebut salat, artinya bukan lagi rukuk, sujud, berarti sudah majaz menurut syar'i. Yaitu ma ustu'mila, satu lafaz yang digunakan akan dianya lafaz fi ghairi ma, pada bukan makna yang diistilahkan orang di atasnya makna dari jamaah mukhatibah, orang berbicara. Jadi menurut ulama syara, menurut istilah syar'i, kalimat salat ketika salat itu diartikan dengan doa, itu namanya makna majazi. Karena makna hakikinya atau hakikat menurut istilah syar'i, arti salat yaitu gerakan mulai dari takbir sampai salam. Jadi menurut qil itu maksudnya hakikat itu banyak. Ada hakikat lugawi, hakikat syar'i, hakikat urfi. Adapun menurut definisi pertama, arti hakikat lafaz yang digunakan pada makna aslinya, berarti hakikat di situ khusus hakikat lugawi. Karena pada dasarnya kata-kata itu ada makna arti secara lugat yang di luar arti yang sebenarnya, di luar arti lugawi, itu majaz semuanya. Sampai di sini dulu. Ini agak susah membaca kitab ini karena kitabnya kecil, kalau dilebarin nggak kelihatan. Belum ketemu PDF yang lebih mudah yang ketikan ulang. Kalau ada yang punya, boleh dikabarkan linknya. Terima kasih sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.